Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome back to our Halo, channel Eki Praus Dinda. dan kali ini kita akan membahas mengenai rahasia orang Danish atau Denmark secara Betul. sekilas. Jadi teman-teman kan pasti pada tahu ya Denmark itu menjadi the happiest country. Kadang dia udah satu atau dua gitu barengan sama Norway, Finland, Finland, sama Swiss. Swiss. Itu negara-negara yang wow banget itu. Itu semua Scandinavian ya, kecuali kecuali Swiss. Swiss. Ya, kecuali Swiss. Oke. Kenapa sih mereka jadi di happiest country? Kita nggak akan nyambungin itu, cuman kita mau share pengalaman kita temenan sama orang-orang Danish. Kita punya banyak teman orang Danish, main ke rumah mereka, terus udah gitu jalan bareng dan sebagainya, belajar bareng. Kita mau nge-share ini ke kalian. Ini belum banyak orang yang tahu nih kayaknya. Ya, Seru banget. Jangan di skip, tonton sampai akhir ya. Kayaknya teman-teman udah pada tahu juga kalau kayaknya belum tahu deh. belum tahu ya. Jadi Denmark itu tingkat korupsinya sangat 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 rendah. Berapa Pak? Aku nggak tahu kalau untuk itunya. Tapi Pokoknya rendah banget. rendah. Jadi Rendah barengan banget. sama New Zealand itu tingkat korupsinya rendah. Nah, dari tolak ukur itu juga kita bisa ngeliat kan tingkat kejujurannya gitu ya. Tingkat kejujurannya sangat wow gitu. Emang sih. Dan ke kitanya juga nih pengalamannya ya. Mau nge-share nih ke kalian. Di apartemen kita tuh pembayaran air sama listrik tuh kadang di awal. Contoh Januari, Februari, Maret sampai Maret dibayar di depan. Contohnya 6 juta misalnya, kali 3 18 juta. Kalau sampai bulan ketiga itu ternyata pembayaran kita tuh kelebihan nih, ternyata kita ngemat nih bayar penggunaan listrik sama airnya, itu bisa dibalikin loh teman-teman. Bisa jadi dibalikinnya bisa sampai 10 juta, itu bisa jadi, saking jujurnya. Padahal kita nggak tahu ya ukurannya ada di mana gitu. Kalaupun memang salah atau bener juga kita nggak tahu gitu. Itu dibalikin teman-teman. Mau kita cuman bayar cuman sedikit juga bisa aja itu dibalikin. Dan sampai kita ke Indonesia juga ternyata ada pengembalian uang dari uang listrik dan air itu 4 juta rupiah, dan kita padahal udah lupa soal itu. Beneran jujur banget. Udah gitu ini masalah kejujuran. Kita punya kerabat, waktu itu beliau cerita bahwa beliau berniat untuk izin ke atasannya karena mau menghadiri apa, Menari nari ya di acara KBRI itu. ya di acara KBRI Embassy. Beliau ngejelasin tuh ke ya sama aja nih kayak kita ngejelasin ke atasannya, Bu, saya nggak bisa hadir besok karena saya ngisi acara buat menari. Ini acara penting banget, nggak enak kalau saya nggak datang. Acaranya udah dipersiapkan lama, bla 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 bla. Biasalah kayak orang kita gitu kan. Ngejelasin terus atasannya cuma bilang it's your own business, yaitu adalah privasimu. Biasanya juga kamu kan hadir ke kantor. Kalau lagi ada perlu gini ya udah, nggak apa-apa, nggak usah sampai diceritain sampai seribet itu gitu. Ya nggak perlu tahu juga. Kalau kita kan kadang ya sampai harus dijelasin dengan detail, harus bahkan bisa sampai Surat bohong, keterangan. pakai surat keterangan, tanda tangan, harus kadang malah jadi bohong karena takutnya nggak dapat izin kan kayak gitu. Nah, orang sana tuh kayak gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya sakit ya udah aja bilang sakit, nggak usah pakai surat keterangan sakit. Iya, Ya, gitu. kalau cuman batuk pilek aja, terus sakit kepala, terus nggak bisa masuk kerja, cuma bilang aja gitu. Kalau misalnya saya sedang nggak enak badan atau lagi sakit sehingga nggak bisa masuk kerja, nggak Iya, perlu betul. pakai surat sakit. Kecuali kalau misalnya emang dirawat, ya baru kita bisa menyertakan surat keterangan rawat gitu. Jadi mereka trust gitu ke kita. Iya. Kalau misalnya anak sakit juga tinggal bilang ya anak saya sakit jadi saya nggak bisa kerja besok, nggak jadi besok saya nggak bisa datang kerja. Oke, ya udah gitu aja, nggak ribet. Tapi di sini apa coba yang pentingnya? Ada sesuatu apa coba? Apa? Ada trust. Ya, Jadi kita eh, punya rasa percaya pada orang, dan kita pun yang diberikan kepercayaan sampai segitunya ya. Saya dengan mudahnya gitu, dia begitu percaya sama saya, jadi kayak
kita diberi apa gitu, sesuatu nggak sih Pak, seperti dihargai ya gitu. Jadi percayaan itu yang akhirnya membuat kita juga jangan sampai kita bohong, jangan sampai orang nggak percaya sama kita. Kadang-kadang ketika kita udah bohong satu kali, orang jadi nggak percaya sama kita ya kan Pak. Nah itu nilai yang kita bisa ambil. Kedua, jadi aku tuh nggak ngerasa kalau orang-orang Denmark itu suka pamer ya. Mereka apa adanya ya, memang bahkan kayaknya justru yang heboh memang kalau turis ya. Kalau baju-baju kayak orang-orang sana biasa aja, even mereka rumahnya besar, misalnya kolam renangnya besar, mobilnya bagus, tapi enggak sih, mobil enggak terlalu heboh. Sepeda juga, papa sepeda kayak gimana di sana? Nggak ada tuh yang Brompton tuh, Brompton nggak ada, jarang banget, kayaknya, jarang banget. Padahal di sana tuh ya apartemen aja harganya sekitar, kami apartemen tuh 2 kali kamar kalian loh, 2 kali kamar tidur kalian, itu luas apartemen kami, dan harganya 23 juta rupiah sebulan, besarnya segitu gitu. Tapi ya orang-orang di sana tuh sederhana aja menurutku kayak gitu. Sepeda ya kayak sepeda ontel, kami sepeda ontel. Terus kemana-mana pakai stroller ya Pak? Ya, Pakai city bike lah. Iya gitu. Stroller, jadi stroller kita itu jadi kayak mobil gitu, isinya buat belanja, buat kalau beli apa gitu, isinya semua ada di situ ya, anak di situ juga gitu. Pokoknya seru deh. Dan di sana kita nggak ngelihat banyak perbedaan yang mencolok soal ya kesenjangan sosial gitu, enggak. Kalian mesti tahu ya, antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya gajinya tidak terlalu mencolok. Bahkan orang-orang anak-anak di sana sekolah ya, mau jadi apa katanya, mau jadi driver bus. Terserah mau jadi apapun di sana dengan salary yang memang hampir rata. Potongan teksnya berapa Pak? Ya sampai sekitar 40%. 40%. Teksnya gede banget. Jadi kalau misalnya kalian dapat 100 juta, mungkin kalian hanya mendapatkan 60. Jadi teksnya besar banget. Even kalian di sana kerjanya apapun itu, semuanya mulia, semuanya dihargai, dan semuanya itu mendapatkan hak yang sama gitu. Jadi terus kalian misalnya mau pameran brand ya, mau pakai yang merek-merek terkenal kayak gitu, di sana tuh banyak banget toko barang bekas, dan banyak banget orang yang ngasih kalian barang bekas dengan kualitas yang masih hampir sempurna juga banyak, karena mereka gak suka numpuk-numpuk barang. Nah itu lagi yang mau aku ceritain, bahwa mereka gak suka numpuk-numpukin barang. Kayak di satu kotak lemari, rak di lemarinya ya, aku pernah lihat nih temanku ada 5 lembar baju doang. 5 lembar baju doang. Sama 1 parfum, ada ikat pinggangnya kayak gitu. Sangat minimalis. Terus ada tempat gantungan yang itu baju-baju yang sering dipakai. Gitu, itu tinggal diambil gitu doang. Nah itu menurutku pelajaran lagi, bahwa nggak usah numpuk-numpukin baju. Kalau misalnya ada baju yang masuk ya itu nggak apa-apa, kita beli baju, tapi yang lama yang dikeluarin kayak gitu. Mereka tuh kayak gitu, nggak banyak baju. Dan di depan apartemen kita hampir setiap hari ada TV yang gede, sofa, ada vacuum cleaner, microwave, oven, baju-baju, banyak banget. Mereka nggak suka numpuk-numpuk itu. Bisa ditawarin dulu, kalau nggak ada ya udah disimpan di situ. Gitu. Kasur ya, banyak banget ya pokoknya. Gitu teman-teman. Kalian tahu kan Scandinavian style kayak gimana? Kayak gini. Nah itu benar-benar bersih, minimalis, tapi trendy ya, lucu ya, unik gitu. Jadi nggak sekedar minimalis doang, tapi benar-benar ada tumbuhannya, wangi. Aku suka banget gaya Scandinavian style itu. Yang tadi pelajaran lagi 1, nggak perlu pamer, nggak perlu berlebihan, dan nggak usah numpuk-numpukin barang, ya kan Pak? Ya. Di sana juga banyak toko-toko second yang dimana kalau kalian
sedang beruntung, mungkin kalian bisa dapetin barang second itu bisa 25 kron, 50 kron kayak gitu ya. Pernah ada yang beli kayak gitu. Jadi kalian pakai juga, orang nggak akan kira itu 3 juta atau 5 juta. Nggak penting lah itu untuk pamer-pameran kayak gitu. Nggak penting. Karena semuanya gajinya hampir sama, satu. Kemudian barang second juga banyak. Kemudian kayak itu bukan sifat dari mereka deh, kayak gitu. Kalau misalnya aku lihat yang lain, kalau kebiasaan aku sih ngelihatnya orang-orang Danish tuh suka ngopi ya. Ya, suka ngopi. Hampir di setiap rumah mereka tuh ada mesin kopi. Punya meja besar di mana mereka kumpul bareng-bareng. Hygge. Iya, Hygge itu istilah kayak tradisi mereka gitu. Jadi remang-remang kayak. Nah, di Denmark itu teman-teman lampunya selalu remang-remang. Dulu aku sempat agak stres karena aku butuh cahaya putih, lampu putih. Jadi lampunya tuh remang-remang gitu. Tapi ya ternyata pas kesini asik juga sih. Jadi Hygge itu kayak ngumpul bersama, lampunya kuning ya, lampunya warm light. Terus kita bisa ngopi sama-sama, nggak harus makanan berat, nggak. Nggak, makanan orang Denmark nggak kayak gitu, kita harus ada liwet atau apa gitu, nggak. Terus ngopi dalam kehangatan gitu. Jadi intinya yang penting itu kita harus jujur. Dengan jujur kita dapat trust ini luar biasa ya nilainya, ketika orang lain bisa percaya sama kita gitu, ketika kita dipercaya. Jadi kita punya sesuatu yang harus kita jaga, itu satu. Kedua, jangan pamer dan sombong, karena masih banyak orang di atas kita. Dan udah gak penting lah kayak gitu zaman sekarang. Ketiga, tidak baik kalau kita numpuk-numpukin barang, mendingan dikasihin ke orang lain karena masih banyak orang yang membutuhkan. Kalau ada sesuatu yang baru ya gak apa-apa, yang penting yang lama. Karena sesungguhnya enak loh kalau lemari kita nggak terlalu banyak baju, jadi gampang dan juga nggak ngabisin waktu banyak di depan lemari, ya nggak sih? Terus ya udah itu aja sih kayaknya yang kita mau bahas hari ini. Mungkin nanti lain kali kita akan bahas lagi hal-hal yang lain yang belum kalian ketahui. So udah ya teman-teman, hari ini terima kasih buat suamiku yang mau menemani. Ya, terima kasih juga, sama-sama. Ya. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga rezeki kalian tambah banyak. Amin. Dan selalu sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe ya.